Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destin Sival Kamila dengan NIM 1961201064. Saya dari kelas manajemen pagi Karawaci, semester 5. Saya akan membacakan tentang toleransi dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antara individu maupun kelompok. Dalam agama Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamu. Tasamu atau tasahul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun yang menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing, tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani orang lain. Bentuk toleransi dalam Islam: 1. Berbuat adil pada siapapun. Ibnu Katsir rahimullah pernah berkata, mengenai hukum meremehkan atau merendahkan umat non-muslim, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian seperti hanya melakukan perbuatan baik kepada wanita serta orang yang lemah di antara mereka. Oleh karena itu, hendaklah berbuat baik dan berlaku adil, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 juga telah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang telah memerangi kamu karena agama serta mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman, maka sesungguhnya mereka telah termasuk orang-orang yang zolim. Dari ayat ini maka disimpulkan bahwa selama umat agama lain tidak memerangi, memecah belah hingga menjauhkan umat Islam dari aturan agama yang dianut, maka sebagai umat Islam kita wajib untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. 2. Menghormati prinsip agama masing-masing. Dalam surat Al-Kafirun yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku, kita dapat mengambil kesimpulan jika Islam selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi pada setiap agama apapun. Kita harus memahami bahwa Tuhan yang kita sembah sebagai umat Islam tentu berbeda dengan Tuhan dari agama lain. Begitu hanya dengan tempat ibadah yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan pemeluk agama lain untuk menganut ajaran Islam yang kita yakini. Begitupun jika kita tidak seharusnya menghina atau mengganggu umat agama yang lain yang memiliki perbedaan keyakinan dengan yang kita jalani. 3. Toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Dalam masalah perdagangan dan peradilan, Islam juga mengajar tentang sikap toleransi, terutama dalam transaksi jual dan beli. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menakar ataupun menimbang secara jujur agar tidak merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 85 yang memiliki arti, dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran serta timbangan secara adil, dan jangan kalian merugikan manusia atas hak-hak mereka. Di dalam ayat ini secara tegas mengajak umat Islam untuk tidak berlaku curang dalam urusan perdagangan. Tentu perilaku membeli dan meminta timbangan lebih serta perilaku menjual dengan melakukan timbangan yang kurang sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki sikap toleransi dalam transaksi perdagangan akan mendapatkan kemudahan dalam Islam. Begitu halnya dengan orang-orang yang selalu bersikap lantang, maka akan diberikan pula kemudahan dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. 4. Toleransi dalam utang piutang. Untuk urusan utang piutang, Islam juga memiliki ketetapannya sendiri yang telah ditentukan dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berutang tersebut sedang dalam kesukaran, maka berikanlah masa tangguh hingga ia berkelapangan dan menyedekahkan sebagai atau semua utang tersebut sesungguhnya lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dari ayat tersebut mengandung arti bahwa
Sesungguhnya bersikap lapang dalam memberikan utang atau pinjam adalah sebuah keutamaan. Begitu halnya dengan bersikap lapang kepada orang-orang yang kesulitan. Mengambilkan pinjaman atau utang, orang-orang yang memberikan kesempatan kepada pihak yang sedang mengalami kesempitan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemudahan di akhirat kelak saat semua orang mengalami kesusahan. Rasulullah suatu ketika pernah bersabda terhadap seorang pedagang yang memberi pinjaman terhadap seseorang sehingga saat pedagang tersebut melihat mereka yang mendapat kesulitan, maka pedagang tersebut akan berkata kepada para bawahannya, baiklah, berikanlah dia tempo hingga memiliki kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pedagang tersebut. Sikap toleransi merupakan sikap memberikan kemudahan serta kelapangan kepada setiap orang. Sikap tersebut termasuk dalam bentuk rahmat dan kasih sayang antara sesama. Maka jangan heran bila Allah Subhanahu wa taala memang telah menjanjikan balasan rahmat kepada siapapun yang memiliki sikap toleransi ini kepada sesamanya yang sedang mengalami kesulitan membayar utangnya. 5. Toleransi dalam ilmu. Tidak bisa dipungkiri jika ia memiliki kedudukan yang tinggi. Di dalam agama Islam, orang yang berilmu juga telah dijamin kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya dalam mengabdikan ilmu atau membagikan ilmu kepada sesama manusia. Mengabdikan ilmu untuk umat adalah hal yang utama dan melebihi harta. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki ilmu sudah seharusnya membuka benar-benar kepada siapapun untuk membagi pengetahuannya, entah dengan cara saling berdiskusi ataupun dengan cara mengajar orang-orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Seorang ahli ilmu memang sudahnya sepatutnya untuk memberikan perhatian kepada pihak yang akan bertanya tentang berbagai hal yang dibutuhkannya. Berbagai hal yang dibutuhkannya. 6. Toleransi dalam harga diri. 6. Toleransi dalam harga diri. Pada dasarnya setiap orang memiliki harga diri yang wajib dijaganya. Sayangnya, di tengah kehidupan bermasyarakat hari ini masih banyak orang yang gemar menjatuhkan atau melecehkan kehormatan seseorang. Tentu perilaku seperti ini hanya akan membuat malu orang yang bersangkutan tersebut. Terkadang seseorang yang dilecehkan harga dirinya akan langsung merespon dengan bentuk emosional atau marah terhadap pelaku yang merendahkan harga dirinya. Tentu kita sering melihat peristiwa orang-orang yang marah atau murka di sekitar kita karena disebabkan oleh masalah harga diri ini, dan pada akhirnya berujung pada pertikaian dan pemutusan tali silaturahmi. Di zaman Rasulullah SAW terdapat seorang sahabat yang pernah mengalami kasus seperti di atas. Sahabat tersebut direndahkan kehormatannya oleh orang yang sering ia bantu. Dalam sebuah hadis diceritakan seperti Aisyah radhiyallahu an berkata, maka kemudian turunlah ayat yang membebaskan diriku dari fitnah tersebut. Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membiayai kehidupan Misha bin Usasah karena beliau memiliki hubungan kekeluargaan dan juga memiliki masalah kemiskinan berkata, demi Allah, setelah ini aku tak akan memberikan nafkah lagi kepada Misha untuk selama-lamanya. Setelah apa yang telah ia katakan terhadap Aisyah, setelah itu Allah pun menurunkan ayat, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan serta kelepangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah lagi memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang yang miskin serta orang-orang yang sedang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Akan kamu tak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat An-Nur ayat 22. Toleransi
7. Toleransi dalam mereaksi kesalahan. Siapapun itu tentu memiliki niat untuk menjadi orang baik. Terlebih jika dirinya memiliki keimanan, namun tidak bisa dipungkiri, jika namanya manusia pasti tak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Terkadang berbuat salah ataupun mungkar di kehidupannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.